Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih mendorong angka ini nih, angka 10 juta nih kalau bisa. Teman-teman semua niat deh. Oke Ustadz, saya bantu deh Tat, ikut Tat, untuk membangun 100 pesantren di 100 kota. Aneh ambil yang 10 juta. Kalau 10 juta itu, 10 juta dibagi 4, ya, dibagi 12. Per bulannya 201 ribu. 210 ribu. Kalau 210 ribu kan kalau dikali 10 2 juta 100 tuh pertambahan income bulanan dari sedekah. Apalagi kalau dikali 700 bisa umroh, bisa haji, bisa segala macam, bisa jodoh, bisa anak, bisa rumah. Ya. Jadi saudara, sumber pendapatan untuk pembangunan 100 pesantren di 100 kota ini udah saya sampaikan, dan inilah strategi sedekahnya Darul Quran. Para pemirsa, di dalam cerita Yusuf Mansur tentang sedekah, ini kita dudukkan kembali, sebenarnya sedekah itu untuk kepentingan siapa? Karena ada 3 pihak yang terlibat. Satu, firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Disebutkan bahwa berinfak, bersedekah, berzakat itu tanda orang bertakwa, ya kan? Wa mimma razaqnahum yunfikun, itu tanda orang bertakwa, itu diktumnya. Kemudian yang kedua, apakah Allah berkepentingan dengan sedekah? Jawaban ringkasnya, tentu saja tidak. Allah tidak berkepentingan dengan uang sedekah. Karena Allah itu tidak butuh uang daripada hambanya. Dan dia tidak membutuhkan uang. Karena Allah itu maha kaya. Kalau begitu, sedekah itu untuk siapa gitu? Jelas untuk pelaku yang bersedekah. Lalu yang ketiga, ada di sini itu yang mempunyai posisi sebagai middleman, orang tengah. Orang tengah ini ya bisa ustadz, bisa juga ada lembaga, dan seterusnya. Kembali kepada cerita Yusuf Mansur, yang dari dulu itu modal utamanya itu adalah sedekah. Tema-tema cerita atau dakwahnya itu adalah sedekah gitu. Lalu dikasih cerita-cerita yang tidak masuk akal, cerita khurafat, cerita bohong, cerita palsu, bahkan pribadinya sendiri pun tidak bisa melepaskan diri dari kebohongan, bahkan dia disebut sebagai manusia pembohong gitu. Kalau kita lihat, Yusuf Mansur di sini itu telah menggunakan cerita-cerita sedekah itu untuk kepentingan dirinya. Padahal Allah mengatakan sedekah itu kepentingannya untuk orang yang bersedekah. Lalu Yusuf Mansur dirubah sedekah untuk kepentingan dirinya. Ini tentu saja sesuatu yang tidak adil. Masa dia orang tengah, penyampai, dia yang memonopoli uang-uang sedekah tadi. Ini disebut, inilah penyimpangan yang paling fatal dari pekerjaan Yusuf Mansur menceritakan sedekah gitu. Kalau bahasa sopannya nih, dakwah sedekah. Dakwahnya nggak ada, nilai sedekahnya untuk dirinya. Lantas untuk orang yang bersedekah apa? Nggak ada. Orang datang bawa sepeda motor, pulangnya nanti dia jalan kaki. Kalau dia datang bawa mobil, ya pulang nanti, ya dalam bahasanya itu dia pulang bawa sepeda motor. Dia mensedekahkan mobilnya, nanti dia sendiri mengalami kebangkrutan dan kemiskinan. Nah, sementara Yusuf Mansur yang menganjurkan sedekah, kaya raya. Ini sesuatu yang tidak imbang,
tidak balance, ini yang disebut tindakan manusia taghut, mengambil untuk keuntungan dirinya gitu. Dia cerita kebenaran untuk keuntungan dirinya. Kayak sekarang nih cerita demokrasi tapi bukan untuk kepentingan bersama gitu, untuk kepentingan kelompoknya. Itu disebut dengan penguasa diktator. Penguasanya dibilang mulai menjadi taghut, maka biasanya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kalau begitu wajar dong kalau ajaran ya, cerita dakwah, cerita sedekah yang dibawa oleh Yusuf Mansur ini menimbulkan keresahan, menimbulkan penolakan dan penentangan dari masyarakat. Ya wajar aja. Karena dia membelokkan atau menyelewengkan maksud sedekah itu dari tujuan ayat atau ajaran Islam yang didatangkan. Kalau begitu sebagian ustadz bilang kalau sekiranya sedekah nggak boleh kami manipulasi, nggak kaya dong. Pesantren kami siapa yang biayain gitu. Ini kalau begini cara berpikirnya, selamanya tokoh-tokoh agama itu nanti menjadi taghut, menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip nih memanipulasi. Kalau bahasa kasarnya nih, dia merampas kekayaan masyarakat untuk kepentingan dirinya. Ini tentu saja sangat berbahaya gitu. Kalau begitu nggak boleh dong. Bagaimana cara masyarakat ingin keluar dari kesulitan hidup? Selesai dulu baru bersedekah, atau bersedekah dulu memancing Tuhan gitu. Kalau cerita Yusuf Mansur, sedekah dulu untuk memancing Tuhan. Emangnya Tuhan tuh ikan apa? Dipancing-pancing gitu. Enggak, sedekah itu harus dasarnya keikhlasan. Enggak boleh dong, ini Tuhan kayak orang bertaruh di meja judi gitu. Tos-tosan. Itu nggak bisa dibuktikan. Kalau orang tos-tosan tuh terus balasnya tos-tosan gitu. Kalau uang yang ada di kantong dia berani menginfakkan seluruhnya kalau ke masjid, itu masih masuk akal. Tapi kalau uang di rekeningnya disedekahkan habis-habisan, menyesal lah dia. Kata Allah, kamu akan menyesal nanti. Nggak disuruh kok kita seperti itu. Kita akan menyesal gitu. Karena seperti tadi itu, karena sedekah itu untuk kepentingan yang bersedekah, dia bisa diuji gitu ya. Diuji efektivitasnya seperti apa gitu. Misalnya ya, bersedekah itu kan nggak disuruh kita semua harta gitu. Orang menyedekahkan semua harta malah di zaman Nabi itu ditolak oleh Rasulullah. Ada sahabat mau meninggal, dia mau meninggal ya. Dia mau meninggal kaya gitu. Anaknya cuma satu, perempuan. Dia kasih anaknya warisan, sudah itu semua akan disedekahkan untuk kepentingan perjuangan lah bahasa kerennya. Kata Rasulullah, itu kebanyakan. Separuh bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu juga kebanyakan. Sepertiga bagaimana ya Rasulullah? Itu juga kebanyakan. Lebih baik kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan daripada nanti kamu meninggal anakmu keleleran. Akhirnya sahabat itu bertanya kepada Abu Bakar, berapa harusnya saya sedekahkan atau saya infakkan harta saya ini untuk kepentingan perjuangan. Kata Abu Bakar, paling tinggi 20% lah. Akhirnya dia datang lagi kepada Rasulullah, kalau 20% saya infakkan bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu sebenarnya juga kebanyakan. Ternyata para jemaah, sahabat ini nggak jadi meninggal ketika itu. Dia berumur panjang, dia sembuh lagi, sehat, berumur panjang. Jadi kita lihat Islam itu datang bukan untuk meraup harta pengikutnya, nggak ada itu. Yang ada kemudian itu adalah kelakuan para pimpinan kelompok atau ustadz-ustadz yang mengaku ustadz
itu dia raup harta pengikutnya untuk kepentingan dirinya, nggak ada cerita lain gitu. Manilah kita lihat kenapa umat Islam itu dipimpin oleh kelompok-kelompok begini, pengajian-pengajian yang nggak ada standar itu, akhirnya yang menderita itu pengikutnya. Nah, seperti cerita Yusuf Mansur, jemaahnya itu menjerit di mana-mana. Setelah itu dia pergi aja tidak ada perasaan rasa kasihan, nggak ada dia rasa kasihan. Mampu saja lo katanya, itu aja. Kalau orang datang nggak kenal lah nih, data-datanya semuanya palsu. Jadi inilah yang terus-menerus akan berada di seputar Yusuf Mansur. Karena itu untuk menutup konten ini, sebenarnya kalau kita mau mendapatkan kehidupan yang baik, Allah menyebut orang itu pertama harus ada iman, kepercayaan, keyakinan. Kemudian dia mau berhijrah gitu, pindah. Kalau nasib di desa misalnya ini nggak banyak perubahan, dia disuruh pindah, mencari kota yang lain gitu. Kemudian dia bersungguh-sungguh di dalam pekerjaannya, yang disebut dengan jihad fisabilillah. Jadi ada keyakinan untuk berubah, dia pindah, kemudian bersungguh-sungguh di dalam pekerjaannya. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah akan mengangkat derajatnya, menjadikan dia orang-orang yang menang menghadapi tantangan kehidupan. Jadi ayat-ayat sedekah ini tidak boleh diselewengkan, tidak oleh Yusuf Mansur sekalipun, walaupun dengan dalih-dalih cerita perjuangan, cerita rumah tahfiz, atau cerita apa lagi gitu. Yang jelas sumber ajaran Islam itu untuk kemakmuran para pengikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.